Hormat segala cuaca untuk semuanya. Kembali lagi bersama saya, Bung Mek. Saya izin bercerita-cerita sedikit terkait dengan salah satu tema yang hari ini saya pilih, bahkan direkomendasikan oleh beberapa teman untuk mencoba bercerita. Ya, hari ini saya ingin cerita tentang koteka pasti punah. Teman-teman, saya tekankan lagi, koteka pasti punah. Ya, dan itu saya yakin sekali koteka pasti punah, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang begitu? Wah, hari ini saya punya landasan-landasan dasar dan banyak sekali uh, hal-hal yang melihat dan sedang menerjemahkan bahwa koteka itu pasti punah di suatu saat. Dengan beberapa catatan, dengan beberapa rekomendasi, dan dengan beberapa hal yang sering dilakukan anak-anak muda saat ini, anak-anak muda saat kemarin, dan anak-anak muda yang akan datang ini, teman-teman. Ya, sebenarnya begini, teman-teman. Berbicara tentang koteka, sebagai anak adat, sebagai anak koteka, anak yang lahir dari rumah Honai, adat itu, uh, saya melihat koteka itu sebagai sebuah simbol uh, kejantanan kita, sebuah simbol wibawa kita, martabat kita, harkat kita yang terlahir, yang menunjukkan bahwa kita ini adalah laki-laki sejati. Kita adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terlahir dari segala hal yang dididik di dalam Honai itu. Nah, ada Honai yang dikhususkan untuk Honai laki-laki dan Honai perempuan. Ya, yang perlu kita lihat. Dan di daerah saya, Honai laki-laki disebut Yamewa, yang dididik langsung khusus para laki-laki dengan segala adat istiadat budaya yang ada di dalam. Terutama koteka ini, teman-teman. Selain koteka ada banyak hal. Nah, koteka ini punya simbol kekuatan paling besar. Dan saya yakin, teman-teman, kita kalau buat gerakan koteka hari ini, koteka punya simbol kekuatan paling besar. Iya, saya ingat lagi berbicara tentang koteka, berbicara tentang gerakan koteka, berbicara tentang gerakan budaya. Saya ingat lagi almarhum Mahatma Gandhi, uh, seorang revolusi dari revolusi kemerdekaan dari India yang membawa kemerdekaan India dengan gerakan-gerakan budaya yang dilakukan itu ya. Saya pikir hari ini kalau kita membuat gerakan-gerakan budaya, gerakan-gerakan koteka ini mengangkat kembali, saya pikir uh, koteka punya kekuatan yang luar biasa. Ya, itu sedikit bercerita tentang koteka. Dan koteka ini punya simbol kesakralan khusus, artinya dia ini sakral. Tidak bisa disentuh oleh perempuan, tidak bisa dipegang oleh perempuan, bahkan dipakai oleh perempuan, karena itu khusus untuk laki-laki, dijadikan sebagai tombak kekuatan daripada laki-laki. Tapi itu dulu. Dengar, tapi itu dulu. Hari ini koteka dipermainkan sendiri oleh anak-anak adat. Koteka sendiri dipermainkan oleh generasi-generasi yang tidak percaya pada kesakralan koteka itu sendiri, kejantanan koteka itu sendiri. Saya melihat sejauh ini, menurut pandangan saya, hari ini anak-anak muda, generasi-generasi saat ini cuma hanya pukul tinggi berbicara tentang budaya. Pukul tinggi bercerita tentang saya dari ini, saya dari ini, saya dari ini, saya lahir dari ini, saya lahir dari Honai, adat laki-laki, saya lahir dari ini. Tapi mana? Ada banyak sekali gerakan-gerakan gengsi anak muda yang menolak lupa bahwa sebenarnya mereka adalah anak-anak adat, anak-anak koteka yang tumbuh besar, dididik langsung dari Honai sendiri, dididik langsung dari Yamewa, tempat rumah laki-laki itu sendiri. Hal ini gosong sekali. Saya akan banyak sekali anak-anak muda berargumentasi kosong dengan keadaan seperti ini. Iya, kenapa? Ada banyak sekali cerita yang saya dengar, yang saya sendiri alami, yang sendiri saya lihat secara kasat mata, secara terbuka, bahwa ada banyak sekali pernyataan-pernyataan sedikit kayak macam begini.
Sudah, pakai koteka buat apa? Bikin malu sekali, cukup pakai baju kah, kayak macam bikin-bikin malu. Ih, kok tergeli kah? Ih, buat apa ya? Sudah ada baju tuh pakai sudah. Itu. Bukan hanya ini, banyak sekali kejadian-kejadian, kasus-kasus seperti ini. Ini yang pertama yang buat saya yakin bahwa besok Kotekah pasti punah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir di wilayah pegunungan belum merasakan hal ini ya. Merasakan di mana anak-anak muda ketika mengikuti event, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang diadakan oleh pemerintah. Ingat, ini sistem. Kita ditekan. Anak-anak muda yang walaupun punya adatnya tuh, budayanya harus berbusana koteka. Anda tidak diizinkan memakai koteka. Dilarang. Anda dilarang memakai koteka. Anda harus menggunakan yang lain. Kenapa? Karena itu dilarang. Karena itu dianggap melanggar aturan undang-undang yang ada. Melanggar hukum yang ada. Ya seperti hukum pornografi, apa dan yang lain-lain. Ini ditekan. Bahkan di semua event-event yang diadakan, dilombakan dari pemerintah. Entah itu pemerintah atau instansi-instansi apa, lembaga-lembaga apa. Anda tidak akan diizinkan. Kecuali satu. Anda akan diizinkan menggunakan sali. Ya, saya sepakat. Sebenarnya bisa kita memakai sali gitu. Tapi ingat, kita punya budaya masing-masing. Seperti yang tadi dari awal saya bilang bahwa koteka dikhususkan untuk laki-laki. Sedangkan sali dikhususkan untuk perempuan. Bahkan laki-laki dilarang menyentuhnya. Itu menurut adat kami. Adat dari wilayah Lapago dan Mepago yang sudah sejak kecil dididik, dibina dalam rumah tangga budaya itu sendiri. Iya, itu. Jadi hari ini Anda jangan heran bahwa sekarang sistem ini mengatur Anda untuk tidak memakai koteka. Anda harus memakai sali. Jika Anda memakai busana, Anda harus memakai sali. Ya memang ini keliru, melanggar aturan, melanggar hukum adat kita. Tapi ya mau tidak mau harus begitu. Ya, saya pikir itu menjadi sebuah refleksi panjang untuk kita semuanya. Refleksi untuk uh, saya dan Anda yang sedang mendengarkan ini. Bahwa sebenarnya harus ada jalan apa yang harus kita ambil. Ya. Dari rekomendasi ini, saya yakin sekali bahwa Kotekah pasti punah seiring berjalannya waktu. Ya, ini sudah ada dan terjadi di tanah Papua, terutama di wilayah Mama Kota, Jayapura, dan sebagainya. Dan yang saya takut, jangan sampai sistem ini masuk di wilayah pegunungan, misalnya wilayah Papua Tengah, terus wilayah Papua Pegunungan yang menjadi basis orang-orang Koteka. Siapa tahu jika sistem ini masuk, saya yakin, dan saya bilang, saya punya argumen Koteka pasti punah akan tetap terjadi. Itu dengar. Jika tidak dicegah, sebentar akan saya ceritakan lagi. Itu yang kedua, itu hal yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, yang ketiga, saya yakin Koteka pasti punah karena ingat, budaya modernisasi seiring berjalannya waktu, kita perlahan lupa akal sehatnya kita sendiri. Akal sehat budayanya kita. Artinya bahwa hari ini ada banyak sekali anak-anak muda yang sudah tergiur masuk dalam budaya-budaya orang lain. Teman-teman. Padahal ada budaya-budaya kita sendiri. Padahal ada hal yang sudah tertanam sejak lahir. Kita dimalukan.
kita dimabukkan, ingat, kita dimabukkan oleh budaya-budaya lain. Budaya dari luar Indonesia, budaya dari Indonesia, bahkan budaya dari Papua yang sudah tercampur baur dari budaya kita sendiri. Ya, itu yang saya mau bilang. Bahkan hari ini saya mau kasih tahu bahwa budaya Koteka ini sudah perlahan-lahan ditinggalkan oleh kaum kaum muda dari wilayah pegunungan itu sendiri. Saya tidak tahu kenapa, atau saya berpikir lagi, apakah ini mereka sudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang ada, artinya tawaran-tawaran uh, dengan mengedepankan isu pembangunan, mengedepankan isu revolusi, mengedepankan isu totalisme apa dan yang lain-lain, saya tidak tahu. Tapi yang saya yakin, Koteka pasti punah dengan catatan isu-isu yang membuat mereka dangkal berpikir tentang ini. Karena apa? Karena banyak sekali isu yang mengatakan kita primitif lah, kita dangkal dalam berpikir lah, kita belum terbiasa dengan ini. Sebenarnya itu tipu, sebenarnya itu hanya cuma khayalan membuat kita lupa cara berpikir kita, lupa cara karakter berbudaya kita yang sesungguhnya. Ya, dengan tiga alasan ini, tiga argumen ini, sebenarnya ada banyak sekali argumen-argumen terkait dengan ini. Misalnya mulai dari banyak sekali anak-anak muda yang lupa, misalnya buat pelatihan-pelatihan menanam koteka, terus pembuatan koteka, dan yang lain. Saya pikir banyak sekali. Terus banyak kurangnya aktif, partisipatif dari anak-anak muda terkait dengan koteka ini. Itu yang saya berpikir dan saya yakin koteka pasti punah. Ya, mencegah hal ini, ancamannya itu akan terlalu besar. Iya, ancamannya terlalu besar. Bahkan akan ada peluang-peluang yang mampu uh, mendiskriminasikan, mendiskreditkan kita bahwa kita adalah anak yang lupa budaya atau kacang lupa kulitnya. Jangan kau bilang kau anak meh, jangan kau bilang kau anak Lapago, Yali, Yakimo, Hubla, Kimyal, Pegunungan Bintang, jangan. Kalau kau tidak pernah sentuh atau pakai koteka, ingat, jangan kau bilang kau anak adat, jangan kau bilang kau anak koteka, tapi kau sendiri tidak pernah pakai koteka itu sendiri. Kau tidak pernah jaga koteka itu, kau tidak pernah lestarikan koteka itu sendiri. Itu hal yang harus Anda tahu, hal yang harus Anda paham. Itu yang perlu saya ceritakan. Ancamannya akan terlalu banyak. Salah satu ancamannya, perlahan kita akan dianggap manusia yang otaknya dangkal karena tidak menjaga budaya warisan leluhur kita. Ancamannya banyak, koteka ini akan punah. Akan ada cerita saja dari kakak-kakak orang, akan ada cerita saja dari generasi ke generasi bahwa kita dulu punya koteka tapi perlahan punah karena tidak ada yang mampu menjaganya. Sekarang kita mempertanyakan, terus yang salahnya siapa? Ingat, koteka itu cuma objek dan kita adalah subjek. Artinya bahwa kita adalah pemegang kekuasaan, tergantung koteka itu punah atau tidak. Bagaimana generasi saat ini menjaga koteka itu tetap utuh, koteka itu tetap terjaga. Tapi sayangnya jika memang kita katakan kita anak budaya, tapi pikirannya masih pikiran-pikiran kolonialisme, pikiran-pikiran kita masih pikiran-pikiran tergiur dengan hal-hal yang lain, percaya, koteka pasti punah karena generasinya generasi otak mati yang sulit kita bicarakan. Generasi yang mau mencintai budaya lain, tapi tidak mampu mencintai budayanya sendiri. Oke, saya pikir panjang sekali, tapi saya akan cerita sedikit tentang ini. Tapi saya sudah bercerita tentang ini. Yang selanjutnya, saya akan bercerita lagi di sesi lain. Ini cuma hanya cerita-cerita saja. Bahkan ini argumen saya yang saya ceritakan. Jika memang menurut teman-teman ada hal yang ingin teman-teman ceritakan, ada hal yang teman-teman ingin sampaikan, komen tentang ini. Mari kita berdiskusi dari sesi ini.
Atau mungkin ada teman-teman yang berpikiran ingin bertanya tentang apa, atau mungkin berdiskusi jauh lebih ini tentang Koteka, kita akan bercerita sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kunci yang kita dapatkan dari analisis Dougai Ekwai yang saya punya. Saya pikir begitu saja, terima kasih, dan selamat segala cuaca untuk kita semuanya. Koyau.